Di sini tempatnya edukasi elektronika tanpa penyesatan. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi dalam channel Belajar Elektronika di sini. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas cara kerja PWM beserta prakteknya sekalian kawan-kawan. Bagaimana dia. Jadi kita mendengarkan tidak sekedar teori saja, tapi bagaimana prakteknya. Oke kawan-kawan, langsung saja tidak lama-lama. Dengan bahan-bahan ini adalah adaptor biasa ya. Adaptor bukan SMPS, tapi linear yang menggunakan trafo besar, yang kita setel voltase 12 volt. Kemudian ada modul PWM kawan-kawan. Kemudian kita membutuhkan dua alat ukur, yaitu avometer dan osiloskop. Bagaimana nanti kita melihat bentuk gelombangnya ketika dia bekerja, kawan-kawan ya. Oke. Sekarang kita nyalakan. Sekarang kita nyalakan dulu adaptornya. Nah, adaptor sudah nyala kawan-kawan. Sekarang kita ukur tegangan inputnya ya. Tegangan inputnya ini adalah, nah kawan-kawan, kita lihat ya, tegangan inputnya adalah 12 volt, input dari adaptor ya, 12 volt, 2 ya. Oke. Sekarang kita ukur outputnya. Tentunya outputnya mengikuti ini ya. Nah, sama ya. Volt. Berarti avometer ini sama ya, 6 volt, ini juga 6 volt. Sekarang ini kita setting ke osiloskop ya. Nah, kawan-kawan, seperti apa bentuk gelombangnya, kawan-kawan ya. Ini kita coba setel 50% ya, dengan duty cycle 50%. Ini sekarang 22. Kita naikkan sampai 50%. Nah kawan-kawan, sekarang kita lihat PWM-nya ya, bagaimana dia mengeluarkan tegangan dengan cara menaikkan dan menurunkan tegangan dengan cara apa? Mengatur duty cycle-nya kawan-kawan, ya toh? Tapi itulah keunikan daripada sinyal PWM. Jadi dia untuk menaikkan tegangan, bukan membesarkan amplitudonya, tapi untuk membesar duty cycle. Nah sekarang kita lihat duty cycle 50% ya. Nah seperti ini, duty cycle 50%. Duty cycle 50% kawan-kawan, ini ya duty cycle. Nah kita simpan dulu. Duty cycle 50%, tegangan ini ya, tegangannya menunjukkan 7 volt ya. Nah sekarang kita kecilkan, coba kita coba pada 25% ya, 25% kawan-kawan. Nah ini ya, 20 ampere ini kita putar, ini potensial ya. Lihat tangan saya, kita lihat. Nah sekarang tegangannya turun, nah, menjadi 4 volt. Nah, kita naikkan ya toh. Nah sekarang kita, ya, karena tidak nutut, kita besarkan ya. Nah ini 95% ya, 92% seperti ini. Jadi kawan-kawan, harap dipahami, PWM beda dengan adaptor linear ya, yang mana untuk membesarkan tegangannya dia mainnya pada amplitudo, tapi ini bukan pada amplitudo, tapi dia
duty cycle. Nah, ini duty cycle 90%, besar tegangannya maksimal ya. Bagaimana kalau kita maksimalkan sampai 100%? Kita lihat ya. Ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kita coba 100% duty cycle. Nah, ini kawan-kawan ya. 100%. Ini sudah full menunjukkan tegangan 12 volt ya. Nah, beginilah kawan-kawan cara kerjanya ya. Nah, untuk teorinya bagaimana? Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita coba menggunakan beban ya. Ini, nah, menggunakan beban, kita coba, kita kasih beban motor ya. Nah, ini kita kasih beban motor. Nah, oke, ini saya pegang biar mejanya tidak geder ya. Saya pegang, kawan-kawan, coba lihat ya. Ini saya perbesar. Nah, ini posisi duty cycle 20%. Nah, dia menunjuk angka 2 volt. Perlahan. Nah, inilah kawan-kawannya. Coba kawan-kawan perhatikan bentuk sinyal di osiloskop dan di avometer ya. Nah, sampai mencelat itu anunya ya, sampai mencelat kipasnya itu. Nah, ini 0. Sekali lagi ya, kita perbesar pelan-pelan. Ini posisi 25%, duty cycle 25%. Nah, ini ya, 25%. Kita simpan dulu. Oke. Nah, tegangan menunjukkan pada 3 volt ya. Oke, sekarang lihat potensio saya. Ini saya bisa besarkan ya. Lihat ini potensio. Kita besarkan 50%. Nah, semakin banter ya, semakin kenceng ya. Ini posisi 6 volt. Nah, kawan-kawan, ketika 25% dia menunjukkan angka 3 volt. Dari mana dia? Karena apa? 25% dikali 12 volt ya 3 volt. Betul ya? Nah, karena ini kita menggunakan tegangan 12 volt. Nah, sekarang kita naikkan ke duty cycle 50%. Nah, ini ya, 6 volt kawan-kawan ya. 6 volt ketika duty cycle 50%. Nah, sekarang kita coba duty cycle 75%. Berarti 9 volt ya. Berarti 9 volt. Oke, coba kita besarkan sampai 75%. Nah, ini ya. Semakin kenceng dia menunjukkan angka 9 volt, duty cycle 75% kawan-kawan ya. Jelas ya. Sekarang kita coba duty cycle 100%. Nah, ini nggak nuruti, harus kita naikkan skalanya. Kita coba 100%. Lihat tangan saya putarin ya potensio. Duty cycle. Nah, 100%. Nah, ya ini menunjukkan angka 12 kawan-kawan ya. Mari kita ikuti teorinya bagaimana kawan-kawan ya. Kawan-kawan, dari praktek tadi
bisa kita simpulkan kawan-kawan ya. Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa perbedaan PWM dengan tegangan analog ketika untuk memperbesar dan memperkecil tegangan dari PWM, dia mainnya itu main duty cycle kawan-kawan ya. Amplitudenya tetap, beda dengan tegangan sinus biasa. Untuk memperbesar tegangan, dia akan memperbesar amplitudenya kawan-kawan, gitu. Jadi dia mainnya amplitudo. Ketika tegangan besar, dia amplitudenya besar. Ketika tegangan kecil, amplitudenya juga kecil kan. Amplitudenya juga kecil kawan-kawan ya. Jadi dia main amplitudo. Nah ini frekuensi tetap, amplitudenya yang dimainkan. Beda kalau dengan PWM, dia frekuensinya tetap dan amplitudenya tetap. Nah ini uniknya tegangan PWM. Sekali lagi kawan-kawan, untuk membesar dan memperkecil tegangan untuk PWM, frekuensinya tetap dan amplitudenya tetap. Jadi yang dimainkan adalah duty cycle-nya kawan-kawan. Apa duty cycle itu? Duty cycle itu adalah untuk mempersempit dan memperlebar jarak. Seperti contoh ini ya. Ini duty cycle-nya 100%. Jadi dia kelihatan datar atas. Kemudian ketika duty cycle 75%, dia tampak seperti gambar ini. 50% seperti ini kawan-kawan, seperti yang kita praktekkan tadi ya. Termasuk yang 25% dan 0%. Seperti yang telah kita praktekkan tadi. Jadi kesimpulannya, ketika tegangan inputnya adalah 12 volt, nah, untuk memperkecil dan membesar, misalnya 25%. 25% berarti bentuk sinyalnya kayak begini kan kawan. Nah, V25% sama dengan 12 dikali 25% sama dengan 3 volt. Selanjutnya, ketika duty cycle-nya 50%, berarti 12 dikali 50% sama dengan 6 volt. Begitu terus selanjutnya, termasuk ketika tegangan duty cycle-nya 75%, berarti 12 dikali 75% sama dengan 9 volt. Sampai akhirnya Vmax yaitu 100%. 12 kali 100% ya 12 volt. Seperti yang tadi kita praktekkan tadi. Demikian kawan penjelasannya ya. Seandainya kawan-kawan ada yang kurang paham, bisa dipertanyakan dalam kolom komentar, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Seandainya jawabannya kurang dalam diskusi komentar tadi kurang maksimal, bisa nanti kita buatkan video lanjutan untuk mempertajam diskusi kita kawan-kawan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.